Selamat datang dan kembali lagi di channel kita, tempat kita membedah tuntas pertarungan taktis para raksasa Eropa dengan kesoktahuan gua. Kali ini kita bakalan bahas Barcelona versus Atletico Madrid yang berakhir dengan skor meyakinkan, yaitu 3-1 untuk Blaugrana. Skor itu mungkin terlihat terlihat nyaman di akhir. Tapi percayalah bro, ini adalah pertarungan taktis yang membuat kita semua menahan napas, membuat kita dakdikduk, membuat kita panik juga. Ya, kita melihat duel filosofi yang saling bertabrakan dan tidak bakalan bisa disatukan, yaitu fleksibilitas menyerang ala Hansi Flick melawan benteng kolismo Diego Simeone. Atletico itu datang dengan rekor apik, bertekad memperpendek jarak di puncak klasemen, dan mereka bahkan itu berhasil membuat Camp Nou terdiam lebih dulu lewat gol cepatnya si Alex Baena. Tapi inilah keindahan sepak bola. Tekanan besar itu justru melahirkan respon yang lebih besar juga. Barcelona tidak panik, mereka justru menemukan cara untuk membongkar pertahanan berlapis Los Rojos Blancos atau Atletico Madrid. Nah, bagaimana comeback itu terjadi? Apa kunci kemenangan 3 poin krusial ini? Nah, dalam pembahasan analisis dengan kesoktahuan gua ini, kita akan memecah, kita akan membedah, kita akan menjelaskan dengan kesoktahuan gua dalam pembahasan ini. Oke? Nah, biar nggak lama-lama, langsung aja kita masuk ke pembahasannya ya. Biar tidak terlalu lama. Oke. Kita mulai dulu dari flick kick off. Hansi Flick itu menurunkan formasi 4-2-3-1 yang fleksibel, dengan Robert Lewandowski di ujung tombak didukung oleh trio Lamine Yamal, Dani Olmo, dan Rafinha. Di lini tengah yaitu Eric Garcia dan Pedri menjadi poros ganda, mengatur tempo. Sementara itu Diego Simeone itu memilih formasi yang secara kasat mata itu terlihat seperti 4-1-4-1 ya, yang defensif. Tetapi di fase menyerang itu bertransformasi menjadi 3-4-3 yang sangat cair. Tujuannya apa? Tujuannya jelas, itu menguasai atau mengisolasi Lewandowski dan memanfaatkan kecepatan serangan balik dengan Alex Baena dan Julian Alvarez. Begitu. Atletico Madrid itu segera menunjukkan mengapa mereka adalah tim yang paling sulit ditembus. Mereka tidak terlalu mereka tidak bermain terlalu dalam. Nah, sebaliknya mereka itu menerapkan blok menengah tinggi atau istilahnya mid to high block yang sangat agresif dalam 20 menit pertama. Nah, Koke yang menggantikan Cardoso yang berperan sebagai holding midfielder tunggal itu bergerak secara vertikal untuk menekan Eric Garcia. Sementara Pablo Barrios dan Baena itu secara bergantian itu mereka menutup jalur umpan ke Pedri. Dan hal ini itu memaksa Barcelona mengalirkan bola lewat fullback yang lebih mudah diantisipasi. Gol Baena di menit ke-18 ini adalah representasi sempurna dari strategi ini. Berawal dari turnover cepat di area tengah Barcelona. Molina langsung melancarkan fast break di sisi kanan. Pertahanan yang sangat terbuka dari Barcelona. Umpan silang mendatarnya itu menemukan Baena yang bebas di antara Konde dan Kubarsi. Nah, keunggulan cepat ini itu memberikan Atletico
apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan, ya. Nah, keuntungan skor untuk dilindungi, masalah build up Barcelona yaitu setelah kebobolan, masalah Barcelona itu terlihat jelas, terlihat sangat jelas, yaitu kurangnya koneksi vertikal. Eric Garcia dan Gerard Martin sebagai pivot dan center back kiri, ya, itu kesulitan menembus pressing agresif Atletico Madrid. Lamine Yamal dan Raphinha itu sering dipaksa mundur jauh untuk membantu build up, yang otomatis itu mengurangi ancaman mereka di sepertiga akhir lapangan. Begitu. Nah, Simeone itu berhasil menciptakan lubang hitam di area tepat di dalam kotak penalti Barcelona dan di sayap pertahanannya Barcelona. Begitu. Nah, memaksa fullback seperti Balde dan Konde itu bermain sangat hati-hati. Kelemahan krusial itu muncul di duel fisiknya Robert Lewandowski melawan siapa? Backnya Atletico Madrid, Gimenez dan Longley. Itu. Lewandowski itu sangat terisolasi. Ya. Terisolasi, hanya mendapat sedikit sentuhan dan link up play yang bisa ia berikan menjadi nihil begitu. Nah, beruntungnya Hansi Flick itu dengan cepat mengenali masalah ini. Sekitar menit ke-25 itu memberikan instruksi kepada Pedri untuk bergerak sedikit lebih ke depan dan Dani Olmo untuk lebih sering turun ke area halfback kiri gitu. Nah, perubahan ini itu krusial, bro. Dani Olmo dengan kemampuan dribbling dan visinya, ya, itu mulai menarik back sayap kanan Atletico Madrid yaitu Molina. Biar apa ya? Biar keluar dari posisinya, membuka ruang untuk overlap kepada Balde, Alejandro Balde. Begitu. Hasilnya itu terlihat instan. Raphinha itu mencetak gol penyeimbang hanya 7 menit. Hanya 7 menit setelah gol Atletico Madrid yang dicetak oleh Baena. Dan gol ini itu adalah bukti penyelesaian atau penyesuaian posisi Pedri yang terlihat. Pedri kini bermain lebih tinggi, menerima umpan terobosan di celah antara fullback dan center back, dan through ball yang akurat yang menemukan Raphinha. Gol itu tidak hanya golnya tidak hanya menyamakan kedudukan saja, tetapi juga menggeser momentum psikologis. Ya, momentum psikologis pertandingan sepenuhnya. Sehingga apa yang terjadi? Pemain-pemain Barcelona itu makin bergebu-gebu, makin termotivasi atas perubahannya yang diinstruksikan kepada pemain-pemain Barcelona. Memasuki paruh kedua, Barcelona itu benar-benar mengambil alih kembali pertandingan. Dan ini sebagian besar itu berkat dominasi mereka di lini tengah dan eksploitasi cerdas terhadap area halfback. Begitu. Kebiasaan Hansi Flick yang selalu menuntut penguasaan bola superior, Barcelona itu mencatatkan 58% possession babak kedua, ya. Itu mulai membuahkan hasil. Di babak pertama, Eric Garcia itu sempat kesulitan dengan pressing vertikal dari Koke. Namun di babak kedua, Flick itu menugaskan Pedri untuk dropping deep secara bergantian dengan Eric Garcia. Pola rotasi ini efektif memecahkan man marking Atletico Madrid ketika Pedri mundur dan dia berfungsi sebagai playmaker dari lini terdalam, ya. Dia playing playmaker gitu, yang membuat Koke terpaksa mengikutinya atau membiarkan ruang terbuka di depannya. Nah,
Pedri itu memilih umpan terobosan pendek dan cepat ke halfback atau langsung mengarahkan bola ke fullback yang mulai benar-benar naik gitu. Atau yang mulai berani naik. Nah, kunci utamanya adalah kecepatan sirkulasi bola. Barcelona itu memindahkan bola dari satu sisi ke sisi yang lainnya dengan cepat. Nah, yang memaksa back pertahanan ya, yang memaksa blok pertahanan Atletico Madrid yang dikenal disiplin itu bergeser lebih cepat dari yang mereka inginkan begitu loh. Sehingga apa? Sehingga menciptakan celah-celah kecil. Titik fokus serangan Barcelona adalah sayap kiri. Dan Dani Olmo adalah arsitek utamanya. Olmo tidak bermain melebar, melainkan secara konsisten itu bergerak di halfback kiri, yaitu area antara center back dan fullback lawan. Ya. Nah, pergerakan ini menimbulkan dilema fatal bagi right back Atletico Madrid begitu. Molina, ya, jika Molina mengawal Dani Olmo ke dalam, ia meninggalkan ruang kosong di sayap untuk sprintnya si Balde. Nah, jika Molina bertahan melebar begitu, Olmo itu tetap bebas menerima bola di area berbahaya dan berhadapan langsung dengan center back atau back sayap. Dani Olmo itu sukses mendapatkan penalti yang sayangnya gagal dieksekusi dari situasi dari penghasilan ini gitu loh di menit ke 35 dan kemudian mencetak gol kemenangan di menit ke 64 dari posisi yang hampir sama. Nah kan. Nah, gol kedua ini adalah masterclass kolaborasi Raphinha menusuk dari kanan, menarik back sayap dan mengoper ke Lewandowski yang melakukan drum run. Ya, lari lah. Bola mengalirkan ke Olmo yang berdiri bebas di halfback setelah Molina terlambat menutup begitu. Olmo itu dengan tenang menyelesaikan peluang tersebut. Selain taktik, aspek pertahanan mental Barcelona itu juga patut diacungi jempol. Kegagalan penalti Lewandowski dan kartu kuning dari Gerard Martin karena menjatuhkan anaknya Simeone di babak pertama, ini adalah momen yang bisa saja itu meruntuhkan semangat tim. Namun justru setelah insiden itu, Blaugrana Barcelona itu bermain dengan intensitas yang lebih tinggi, ya terutama dalam game pressing. Begitu kehilangan bola, ya trio lini depan dan Pedri itu langsung menekan back Atletico Madrid. Ini mencegah Los Rojiblancos Atletico Madrid itu melancarkan serangan balik yang terorganisir. Nah, Simeone itu merespon dengan memasukkan Gallagher untuk menambah energi di lini tengah. Tetapi momentum itu sudah terlalu kuat. Olmo dan Raphinha dengan pergerakan konstan mereka itu telah menguras habis pertahanan Atletico Madrid. Dengan skor 2-1 di pertengahan babak kedua, pertandingan memasuki fase paling krusial. Hansi Flick yang terkenal dengan keberaniannya dalam pergantian pemain, sekali lagi itu menunjukkan sentuhan emasnya. Ia melakukan 2 pergantian taktis yang menentukan di menit ke 66 dan 67 ya. Ya, pokoknya di situ. Itu segera setelah gol kedua Dani Olmo. Flick itu menarik keluar Dani Olmo yang tampak cedera ya dan memasukkan Marcus Rashford begitu. Seorang pemain dengan kecepatan dan
dengan kecepatan eksplosif. Ia juga mengganti Robert Lewandowski dengan Ferran Torres yang dikenal lebih mobile dan memiliki daya jelajah yang lebih luas di sekitar kotak penalti. Begitu. Nah, strategi ini jelas, yaitu mengubah ancaman dari build up yang terorganisir menjadi serangan transisi yang cepat. Begitu. Dengan unggul 2-1, Flick itu tahu Atletico Madrid itu harus keluar menyerang, ya, meninggalkan ruang yang bisa dieksploitasi. Rashford ditempatkan di sayap kanan, ya kiri, tetapi tugas utamanya adalah melakukan sprint vertikal ke belakang garis pertahanan Atletico Madrid. Nah, menarik Gimenez keluar dari posisinya. Ferran Torres yang lebih fleksibel itu bergerak di antara lini, tidak terpaku pada satu posisi layaknya Lewandowski gitu loh. Simeone, ya, yang melihat timnya timnya tertinggal dan kelelahan, itu mencoba merespon dengan memasukkan Thiago Almada untuk menambah daya dobrak dari lini tengah. Nah, pergantian ini itu membuat formasi Atletico itu menjadi lebih menyerang. Hampir seperti 3-4-3 murni ketika menguasai bola, ya. Nah, mereka itu mulai berani menekan fullback Barcelona lebih tinggi, begitu. Berharap mencetak gol penyama kedudukan. Namun dengan formasi yang lebih terbuka, jantung pertahanan Atletico Madrid itu menjadi lebih terekspos. Peluang terbaik mereka datang dari upaya Almada, ya, yang tembakannya itu melebar tipis di menit ke 79 kalau nggak salah. Ya, meskipun demikian, ya, resiko yang diambil Simeone itu adalah kesempatan emas bagi Barcelona. Kunci kecepatan dan penutup di menit-menit akhir, Marcus Rashford itu benar-benar menjadi momen menjadi momok bagi pertahanan Atletico Madrid yang mulai panik. Kecepatannya yang luar biasa itu menciptakan beberapa peluang berbahaya. Puncaknya adalah di masa tambahan waktu di menit ke 90. Nah, momen ini adalah demonstrasi sempurna dan master plan-nya ala Hansi Flick pasca pergantian pemain yang berawal dari counter attack cepat. Rashford itu menerima bola dan melancarkan sprint dahsyat. Dengan tenang, Rashford itu mengirim umpan ke Alejandro Balde. Balde yang juga memiliki kecepatan itu segera mengirimkan asis sempurna ke tiang jauh. Di sana ada hiu ompong Ferran Torres yang posisinya itu lebih baik dari Lewandowski di dalam situasi seperti itu, gitu. Melakukan kontrol bola dan sentuhan akhir yang dingin untuk mencetak gol ketiga Barcelona, begitu. Nah, gol ini bukan hanya memastikan kemenangan 3-1, tetapi juga merupakan bukti kedalaman skuad dan efektivitas pergantian taktis Hansi Flick. Nah, kemenangan ini adalah kemenangan kecerdasan taktis dan ketahanan mental. Nah, Barcelona itu mampu mengatasi kejutan awal Simeone, menyesuaikan diri dengan dominasi di halfback melalui Dani Olmo dan Pedri, dan menutup pertandingan dengan master stroke, pergantian pemain yang mengandalkan kecepatan Rashford dan finishing Ferran Torres. Ya, walaupun di pertandingan ini emang bagus Ferran Torres, pertandingan kemarin bapuk. 3 poin krusial ini mengukuhkan posisi Blaugrana semakin di pucuk
klasemen La Liga, semakin kedinginan di pucuk klasemen La Liga. Nah, oke, mungkin itu aja bedah taktis dengan kesoktahuan gua ini. Mudah-mudahan Barcelona tetap melaju pesat, terus kedinginan di puncak ya, jangan sampai teledor lagi, jangan sampai kalah lagi. Gua harap kayak gitu ya. Mungkin itu aja pembahasannya. Jangan lupa like video ini dan bantu terus channel-channel gua ini ya, channel gua, biar gua lebih semangat membuat video, membedah taktis lainnya gitu. Mungkin itu aja ya. Ciao.